Kita akan lanjutkan materi kita, masih tetap di bab 1, masih di pendapatan nasional. Nah, terakhir sudah menghitung pendekatan produksi dengan pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan kan tentang si pendapatan nasionalnya. Nah, berikutnya nih masih ada di materi bab 1 tentang pendapatan nasional, kita akan hitung atau kita akan belajar tentang ada namanya itu pendapatan per kapita. Nah, oke, saya akan share dulu screen-nya supaya kalian bisa lihat ya. Oke, share. Nah, udah muncul. Oke, sip. Nah, udah muncul kan? Kita coba perbesar ya. Oke, semuanya udah terlihat ya? Udah jelas ya? Share screen-nya udah ada, udah muncul. Nah, oke, kita akan coba langsung saja. Coba langsung saja di materi ini tentang materi perhitungan pendapatan per kapita. Nah, jadi ini indikatornya mendeskripsikan konsep pendapatan per kapita itu seperti apa, terus mendeskripsikan perhitungan pendapatan per kapita, dan mendeskripsikan perbandingan pendapatan per kapita di Indonesia. Nah, tujuannya setelah kalian mempelajari ini atau mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan hitungannya lagi nih banding lain. Nanti kemarin kita tunggu lagi keputusannya ya. Lancar, Pak. Lancar Nah, kok. kembali ya. Kembali. Waduh, kok nggak bisa malah sekarang. Coba lagi ya. Malah tidak bisa share screen. Kenapa ini? Oke lah ya. Kita coba aja lah. Lanjut dulu ya sambil menunggu. Saya jelaskan, saya bilang kita akan mempelajari tentang yang namanya pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita ini, jadi adalah atau bisa disebut juga dia per kapita income istilahnya itu ya. Jadi pendapatan per kapita atau per kapita income bahasa Inggrisnya ya. Pendapatan rata-rata. Jadi ini pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Nah ini ya. Jadi kita bicara tentang pendapatan penduduk di suatu negara pada suatu periode tertentu, biasanya dihitung per tahun. Nah, pendapatan per kapita juga dapat diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada satu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Jadi nanti kita hitung pendapatan per kapita itu dihitung jumlah penduduk suatu negara tersebut dibagi jumlah pendapatan, jadi jumlah pendapatan di negara tersebut dibagi jumlah penduduk. Nah, maaf ya, sorry salah. Jadi seperti itu. Oke, sepertinya udah mulai muncul lagi nih screen sharingnya. Jadi nanti kita menghitungnya itu pendapatan per kapita atau PNB, produk nasional bruto, ya itu dihitung dari pendapatan nasional atau GNP, gross national product, dibagi jumlah penduduknya. Jadi masih belum bisa nih, malah muncul sepotong. Oke, nggak apa-apa ya, kita coba lagi. Nah, itu mengenai pendapatan per kapita. Oke ya, kita coba lagi ya, semoga bisa. Tujuan pembelajarannya yang tadi, udah saya share lagi. Menghitung pendapatan per kapita, terus nanti kita bandingkan. Lalu kita nanti cari tahu kenapa sih atau manfaatnya apa sih kita menghitung pendapatan nasional ini dibagi jumlah penduduk itu maksudnya jadi jumlah pendapatan per kapita itu maksudnya seperti apa? Manfaatnya untuk apa? Nah, oke
ya. Kita coba lagi. Nah, semoga bisa. Oke. Nah, ini materinya pengertian pendapatan per kapita, manfaat perhitungannya apa, hubungannya apa nanti antara pendapatan nasional, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita bagi sebuah negara itu seperti apa. Lalu nanti juga ada ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, ini ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Pendapatan per kapita, nah, adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Nah, berikut adalah rumus dari pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita sama dengan ya, pendapatan nasional bruto atau PNB dibagi jumlah penduduk, atau pendapatan domestik bruto atau PDB dibagi jumlah penduduk. Nah, PNB, pendapatan nasional bruto, dan pendapatan domestik bruto itu sama aja. Ya, GNP atau PNB itu sama-sama aja. Ya, jadi ini cuma bahasanya saja. Nah, kita lihat contohnya. Di tabel, ada tabel pendapatan per kapita beberapa negara. Di sini ada Malaysia, ada Cina, ada Indonesia, ada Filipina, ada India. Nah, ini ya. Ini nggak tahu nih tahun berapa nih, tapi ada contohnya di sini ya. Malaysia ini dalam jutaan US dollar ya, sama ini penduduknya dalam juta orang. Ini dikurangi berarti ya. Berarti nanti hitungnya ditambah. Kalau juta kan nolnya 6, nah ditambah nolnya 6 nih. Nah, ini ada GNP tahun misalnya anggap tahun ini ya. Malaysia 328.640 juta US dollar. Nah, jumlah penduduknya 31,6 juta dolar. Jadi cara menghitungnya adalah, nah biar kelihatan nih, warna apa ya, merah. Jadi untuk mendapatkan pendapatan per kapitanya, jumlah GNP-nya nih 328.640 juta US dollar dibagi 31,6 juta orang jumlah penduduknya. Hasilnya ini sebelahnya nih. Hasilnya adalah dari hasil pembagian tersebut, hasilnya 10.400 US dollar. Nah, ini untuk Malaysia. Ya, yang pertama Malaysia. Yang kedua Cina. GNP Cina, negara Cina 7.884.240 juta US dollar ya. Ini. Jumlah penduduknya 1.265,2 juta orang. Dibagi, berarti GNP dibagi jumlah penduduk, hasilnya sama nih di sini. Berapa di situ hasilnya? Itu hasilnya 6.200 US dollar. Filipina juga sama nih. Contoh pendapatan per kapita Filipina 378.930 dibagi 74,3 juta orang. Nah, ini ya. Cara hitungnya gini nih. Karena ini dalam jutaan, berarti nanti ditambah nolnya 6. Nah, hasilnya 5.100. Lalu setelah Malaysia, Cina, Filipina, nah Indonesia kita lihat nih Indonesia. Kalau dilihat dari data, ini Indonesia kan masih 216 juta nih. Ini berarti mungkin tahun berapa nih, yang beberapa tahun lalu. Sekarang kan sudah hampir 275 juta. Ya, jadi kalau misalkan berdasarkan data ini Indonesia GNP-nya 800.680.000 juta US dollar dibagi jumlah penduduknya nih. Ini masih 216,4 juta orang. Hasilnya 3.700 US dollar. Ya. Lalu berikutnya India yang terakhir. Sama cara hitungnya seperti itu. GNP India 3.393.540 dibagi jumlah penduduknya 998,1 juta jiwa. Hasilnya adalah 3.400. Nah, ini cara menghitung pendapatan per kapita. Gampang kan? Nah, jangan sampai lupa. Pak, coba ulang lagi Pak, saya kurang paham Pak. Jadi, untuk menghitung pendapatan per kapita, itu GNP, nih, pendapatan nasional negara tersebut dibagi jumlah penduduk. Nah, ini contohnya nih. Kalau contohnya di sini kan Filipina. Filipina ini GNP-nya 378.930 juta US dollar nih, ya kan?
jumlah penduduknya 74,3 juta jiwa. Nah, berarti GNP yang ini 378.930 dibagi ini 74,3 juta. Hasilnya Ini ini tinggal nih. dibagi aja ya, Pak? Iya, hanya tinggal dibagi saja. Tapi hati-hati ngitungnya, karena kan ini angkanya besar. Ini dalam juta nih, hati-hati. Ya, ini makanya dibuat dalam kurung juta, dalam jutaan dolar, dalam jutaan satuan jutaan. Berarti ini sebenarnya ini dibagi ini nanti ditambah nolnya 6, tambah nolnya 6 lagi, ya. Tapi kan pusing nih, di kalkulator juga pasti error nih kan kalau misalkan di sini tambah 0 lagi, di sini tambah 0 lagi, susah kan? Nah, akhirnya dipotong aja nih. Tapi hasilnya sama kok, tetap sama nih. Jadi ini dipotong nolnya 6, karena ini juta juga sama. Ini juga potong nolnya 6. Nah, hasilnya jadi lebih mudah nih menghitungnya nih, kayak gini. Ya kan? Dibanding kita harus 300, kan 378, 930, tambah lagi nolnya 6 juta kan, pusing di hitungnya. Tapi sebelumnya nggak apa-apa sih kalau mau ribet. Dibagi berapa ini? 73 nih kayak gini. Sebenarnya kan tinggal dicoret aja nih angkanya kan. Ini coret 5 lah. Ini coret 5. Nah, sama aja hasilnya nanti 5.100. Pokoknya hanya membagi dari GNP total, ya, pendapatan nasional dibagi jumlah penduduknya. Udah cuma gitu cara hitung pendapatan per kapita. Tapi hati-hati, walaupun itu cuma gampang membagi, ngitungnya harus benar-benar teliti. Karena salah hitung, salah. Jadi nggak ada. Ini seperti matematika, pembagian. 2 dibagi 2 ya 1. Kalau 2 dibagi 2 jadi 5, nah itu salah. Atau misalkan 10 dibagi 10, 1 kan? Tapi kalau kalian jawab 10 dibagi 1, itu 0,1, salah. Nah, makanya ini hati-hati, perlu ketelitian, walaupun gampang hitungnya, tapi perlu ketelitian. Oke? Nah, oke. Nanti kita lanjutkan lagi nah, ini manfaatnya. Manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita. Yang pertama, kenapa sih pendapatan per kapita itu harus dihitung dari si pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk negara tersebut? Nah, yang pertama, itu sebagai data untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau misalkan tadi dibagikan, contoh di negara Filipina atau di negara Indonesia tadi. Di negara Indonesia ternyata pendapatan per kapitanya itu 3.700 US dollar tadi kan. Nah, kalau misalkan ternyata ada penduduk yang di bawah itu, nah, berarti bisa dibilang itu belum sejahtera, masih di bawah garis sejahtera, ya. Tapi kalau ada yang di atas pendapatan per kapita, nilai pendapatan per kapitanya, nah berarti itu sudah dibilang sejahtera. Nah, makanya ini untuk melihat nih tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat. Jadi dibandingkan nih tiap tahun. Dilihat juga kalau misalkan ternyata tiap tahun naik, oh berarti bagus nih. Atau tiap tahun turun, nah apa yang terjadi? Nah itu jadi salah satu juga sebetulnya nanti itu sebagai ini yang nomor 4 ini sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Karena yang namanya kebijakan ekonomi itu harus didasarkan dari data dan fakta, bukan berdasarkan isu berita yang tidak jelas. Jadi segala sesuatu itu pemerintah melakukan atau mengambil kebijakan ekonomi itu dari data. Makanya semua data ini ada di kalau kalian pengen tahu pendapatan per kapita negara Indonesia dari tahun berapa tuh sampai hari ini, lihat di website BPS, Badan Pusat Statistik, yang kemarin Indonesia kan, di semester 1 ini, di triwulan kedua, sampai bulan Juli, berapa tuh, minus berapa tuh. Nah, nanti di situ di BPS, kalau kalian lihat ke website, bisa lihat nih, pendapatan per kapita Indonesia tahun 2019. Karena kan ini 2020 belum nih, 2019. Kalian bisa lihat mungkin dari tahun 2000 pun ada. Ya, karena tiap tahun itu dihitung. Nah, untuk dilihat nih. Ya, makanya nanti di akhir ada indikatornya. Negara tersebut itu disebut makmur seperti apa, atau disebut miskin. Nah, itu tuh jadi nggak asal sembarang ngomong nih. Kayak kita ngeliat orang di Afrika gitu, ih kayaknya itu negara miskin. Belum tentu. Karena harus dilihat nanti dari indikator-indikatornya, selain dari pendapatan nasionalnya, dari pendapatan per kapitanya, nanti ada dari distribusi pendapatannya. Nah, itu jadi kita tahu nih, nggak bisa hanya menjudge sebuah negara, dia tuh negaranya kaya. Belum tentu juga. Nah, makanya kita harus lihat dari data dan fakta. Nah, biasanya data ini berbentuk angka. Ya, udah jelas ya. Lalu yang kedua sebagai data perbandingan tingkat
kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Nah, dibandingkan nih Indonesia dengan negara tetangga, misalkan dengan Malaysia, dengan Timor Leste, dengan Papua Nugini. Nah, itu juga dibandingkan ya sebagai perbandingan. Lalu yang ketiga, yang keempat berarti ya, yang keempat kan tadi udah dijelaskan. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup. Nah, ada standar hidup suatu negara dengan negara lain. Nah, makanya kan beda-beda tuh kalau orang Indonesia gaji misalkan dapat penghasilan satu bulan misalkan UMR 2.500.000 aja tuh udah cukup tuh. Tapi belum tentu tuh kalau di Jepang. Di Jepang bisa apa dengan uang 2.500.000 rupiah kan? Karena tingkat standar hidupnya tinggi di Jepang, ya. Nah, itu juga menjadi sebuah perbandingan. Atau misalkan kalian yang deket lah ke Singapura gitu. Kok di sana rasanya lebih mahal-mahal ya barang-barangnya ya? Nah, karena di sana standar hidupnya itu lebih tinggi dibanding kita. Dan pendapatan masyarakatnya atau pendapatan per kapitanya itu lebih tinggi juga. Ya, seperti itu. Nah, jadi makanya ini tetap dilakukan tiap tahun, ya. Nah, bahkan dilihat nih, kalau di buku itu ada dijelaskan Bank Dunia atau World Bank mengkelompokkan negara-negara di dunia ini berdasarkan tinggi rendahnya pendapatan per kapita. Jadi Bank Dunia juga sama mengkelompokkan tuh, jadi mana yang termasuk sejahtera, mana tidak pendapatan per kapita. Nah, kalau misalkan yang pertama nih, negara dengan pendapatan rendah itu low income economic memiliki PNB, nah produk nasional bruto per kapitanya $520 US dollar, $520 USD. Itu berarti disebut low income economics. Jadi negara dengan pendapatan rendah. Yang kedua, lower middle economic. Negara dengan pendapatan menengah ke bawah dan memiliki PNB per kapita 521 sampai 1.740 US dollar. Nah, itu disebut lower middle economic. Negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Nah, yang ketiga ada middle economic, negara dengan pendapatan menengah, memiliki PNB per kapita 1.741 sampai dengan 2.990 US dollar. Itu disebut middle economic. Kalau lihat dari data tadi, nah kalau kita lihat data tadi, kita lihat nih Indonesia itu ada di range berapa? Ada yang di D yang keempat, upper middle economic, negara dengan pendapatan per kapita menengah tinggi, memiliki PNB per kapita 2.991 sampai dengan 4.870 US dollar. Nah, kalau dilihat data tadi, Indonesia ada di sini, di upper middle economic. Ya. Lalu yang terakhir ada high income economic, atau negara dengan pendapatan tinggi, yang memiliki PNB per kapita 4.871 sampai dengan 25.480 US dollar atau lebih. Nah, itu berarti udah makmur tuh, karena pendapatannya tinggi. Ya, udah high income economy. Itu. Jadi kalau dilihat dari data tadi, nih, dari hasil data ini, kalian bisa lihat nih. Mana yang termasuk low? Ada nggak? Nggak ada kan? 520 nggak ada. Lower middle 521 sampai 1.740 nggak ada juga. Middle economic 1.741 sampai 2.990 nggak ada juga. Upper middle economic 2.991 sampai dengan 4.870. Nah, ada kan? Apa negara apa nih? Indonesia sama India nih. Indonesia 3.700, India 3.400. Nah, kalau high income berarti dari 4.871 sampai 25.480 dolar AS atau lebih. Nah, berarti ini yang sisanya Malaysia, Cina, Filipina itu termasuk di high income economic. Nah, berarti kalau dilihat dari 5 negara ini, bisa kita lihat nih, berarti negara Indonesia dan India ini ternyata lebih kecil di pendapatan per kapitanya dibanding Malaysia, Cina, dan Filipina. Nah, ini, jadi itu manfaatnya. Ya. Nah, lalu apa hubungannya antara pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapitanya? Nah, apa sih hubungannya? Nah, jadi hubungannya ini adalah tinggi rendahnya pendapatan per kapita itu dipengaruhi oleh jumlah pendapatan nasional dan jumlah penduduknya. Nah, jika pendapatan nasional tinggi, nah, jumlah penduduk besar, maka pendapatan per kapita akan rendah. Contohnya Indonesia, besar nih, tapi penduduknya banyak. Cina, besar, penduduknya banyak. Sebaliknya, walaupun pendapatan nasional itu rendah, tetapi jumlah penduduknya kecil, nah pendapatan per kapitanya mungkin tinggi. Nah, ini hubungannya. Jadi antara pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapitanya. Jadi seperti itu, ya, hubungannya.
Oke. Oh, udah habis ternyata. Nah, jadi itu tentang pengertian pendapatan per kapita, lalu bagaimana cara hitungnya, pendapatan per kapita bagaimana cara dihitungnya, dan manfaat perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Nah, selanjutnya saya kasih kertas kerja sama kalian ya di Google Classroom. Tugasnya menghitung pendapatan per kapita. Ya, jadi menghitung pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita coba kita lihat dulu ya. Nanti saya kasih kertas kerja. Di kertas kerja itu ada satu tabel data. Nah, kalian hitung pendapatan per kapita tiap negara tersebut berapa. Udah muncul kan di Classroom. Tugas kalian cuma menghitung, tapi ingat hati-hati ya. Menghitungnya benar-benar hati-hati dan teliti. Lalu kalian urutkan negara mana yang memiliki pendapatan dari yang paling rendah sampai paling tinggi atau sebaliknya dari yang ya. Di sini nah, ini nih datanya udah muncul. Nah, di bawah sini kan, nih. Ini ada 6 negara. Nah, berdasarkan data tersebut hitunglah pendapatan per kapita negara-negara tersebut. Kemudian urutkan pendapatan per kapita dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah ini yang tanda tanya ini kalian jawab nih, ya. Beserta cara hitungnya. Jangan cuma jawabannya doang, tapi di sini cara hitungnya gimana untuk mendapatkan pendapatan per kapita misalkan Indonesia nih. Berapa pendapatan per kapita dihitung? Malaysia berapa, Singapura berapa, Thailand berapa, Filipina berapa, Vietnam berapa. Jadi tugas kalian. Nah, lalu setelah dihitung, diurutkan ya dari yang terbesar sampai terkecil negara diurutkan mana yang paling besar sampai yang terkecil. Oke? Ini saya share di Google Classroom. Masih ada waktu 20 menit, cukup boleh pakai kalkulator. Ya, karena ini sangat gampang sekali ini hitungnya. Masih ada waktu 20 menit. Nah, setelah selesai Zoom ini, kalian kerjakan langsung kumpulkan. Ya, jadi saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan ini. Ya, boleh pakai kalkulator. Ya, ingat nih di sini nih, kalau miliar nolnya berapa? Kalau juta kan nolnya 6. Nih, kalau ini miliar, hati-hati ya. Jadi hati-hati, ini miliar, ini juta. Hitungnya hati-hati. Kalau juta kan 6, kalau miliar berapa? Biar nggak salah nih, saya tanya dulu. Kalau miliar nolnya ada berapa? 1 miliar. Kalau 1 juta kan nolnya 6 tuh, udah jelas. Kalau 1 miliar, 9. Nolnya berapa? 9. Nah, berarti nanti hasilnya ditambah nolnya 3. Karena kan ini 9, ini 6. Nah, berarti ada lebih 3 kan nolnya kan? Berarti ditambah 0. Ya, oke ya? Jelas ya? Jadi, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Saya kasih waktu 20 menit. Cukup 20 menit. Gampang, perhitungan gampang ya. Oke? Cukup ya hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, Pak. Ada pertanyaan dulu nggak? Yes. Jelas ya? Oke ya, jadi silahkan dikerjakan, terus dikumpulkan. Boleh pakai kalkulator, hati-hati salah hitung ya, teliti ya. Walaupun gampang hitungannya, tapi please dengan teliti. Oke? Saya close, selamat pagi, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ini nanti saya share di Google Classroom ya, setelah ini ya, cek di Google Classroom. Thank you.